Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 40. Sudah kubilang tidak ada taruhan seperti itu. Kau itu sudah gila karena ingin sekali menjadi kaya, kan? Ingin mencelakaiku. Mimpi. Melihat Fiona berbalik ke arahnya, Farzan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah sudah mempermainkan Erwin. Erwin, anak miskin dari pedesaan sepertinya jangan berharap bisa menjadi kaya. Kuberitahu ya, kau itu hanya akan tetap menjadi orang miskin yang diinjak olehku. Farzan tiba-tiba menjadi sombong karena berada dalam posisi menguntungkan, dan mulai mengejek Erwin. Hahaha. Jangan senang dulu. Mulut Erwin tersenyum sedikit. Jangan berpikir dengan adanya bantuan saksi yang menyangkal akan membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Lisa, kuserahkan pria tato malu ini padamu. Erwin memandang Lisa yang sedang memasang wajah yang cukup dingin. Dan Lisa langsung berjalan ke arah Farzan begitu mendengar perintah dari Erwin. Hei! Yang dari desa, apa yang ingin kau lakukan, ah? Aku ini Tuan Muda Lewis. Jangan coba-coba memukulku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Farzan juga ingin menggunakan kekuatan keluarga untuk menakut-nakuti Lisa. Tapi Lisa tetap tidak terpengaruh dan sepenuhnya mengabaikan kata-kata Farzan. Lisa langsung menampar wajah Farzan yang membuat kepala Farzan serasa berdengung. Sudah ingat taruhannya? Erwin mengingatkan dengan suara pelannya. Taruhan apa? Aku... Sebelum Farzan selesai berbicara, Lisa menamparnya lagi, hingga sudut mulut Farzan mulai berdarah. Kali ini bukan hanya Farzan yang tercengang, tetapi bahkan Fiona pun terkejut. Yang lainnya di tempat kejadian bahkan lebih tercengang. Erwin dari pedesaan berani menampar Tuan Muda Lois di depan umum. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Melihat bahwa Farzan masih belum ingat, Lisa menampar beberapa tamparan lagi. Tenaga Lisa sangatlah kuat. Jadi setelah 5 atau 6 tamparan ini, wajah Farzan awalnya yang tampan langsung memerah dan bengkak, bagaikan wajah babi. Gaya rambut yang sangat dipedulikannya juga berantakan. Benar-benar penampilan yang menyedihkan. Sudah ingat dengan taruhannya sekarang? Erwin berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, sambil mengancam pada saat yang sama. Jangan sampai aku kehilangan kesabaranku. Kalau tidak, selanjutnya tidak akan sederhana menampar wajahmu saja. Aku ingat. Aku akui taruhannya. Farzan sudah mengerti sekarang bahwa Erwin ini sangat kejam. Jika dia masih bersikeras menyangkal, dia pasti akan dibuat cacat oleh Erwin. Jadi dia hanya bisa diam-diam menahan amarahnya dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Dan harus membalas puluhan kali lipat. Baguslah kalau sudah ingat. Erwin tersenyum di sudut mulutnya. Kemudian Jarvis yang berada di sebelahnya mengeluarkan surat perjanjian dan menyerahkannya pada Erwin. Tanda tangani. Erwin langsung menyerahkan perjanjian itu kepada Farzan. Mata Farzan melebar karena kaget. Erwin ini bahkan sudah menyiapkan surat perjanjian akuisisi yang membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk menunda hal ini. Begitu dia menandatangani perjanjiannya, maka 5% saham Skyrim yang dimilikinya benar-benar hilang. Fiona di sebelahnya juga terkejut saat melihatnya lagi. Anak pedesaan ini sepertinya tidak biasa, karena bahkan surat perjanjian akuisisi saja telah disiapkan olehnya. Seolah-olah taruhan dengan Farzan sebelumnya sudah direncanakan dan diperhitungkan dari awal. Sungguh mengerikan sekali. Setelah Farzan menandatangani perjanjian akuisisi itu, kedua kakinya tiba-tiba tidak bertenaga. Dia tidak pernah melakukan bisnis yang begitu merugikan sebelumnya. Tapi begitu bertemu dengan Erwin, dia kehilangan aset yang senilai 40 miliar dalam satu malam. Ini benar-benar membuatnya membenci Erwin. Erwin, lihat saja nanti. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Sambil berbicara, Farzan berjalan keluar, secara perlahan menuju pintu. Dengan ekspresi yang penuh ketidakpuasan. Tapi Fiona ragu sejenak sebelum ikut meninggalkan tempat ini. Menurut pendapatnya,
Seharusnya Farzan tidak begitu memikirkan asetnya yang hilang. Jadi dia memutuskan untuk memilih mengikuti Farzan. Dan Fiona pergi dengan malam. Dan teman-teman sekelas yang tersisa pun mulai panik. Kenapa Tuan Muda Lewis pergi begitu saja? Kalau begitu, apa kamar medali emas ini akan terus berlanjut? Siapa yang akan bayar nanti? Ya, dia yang mengundang kita ke sini, tapi sekarang pergi begitu saja. Ini terlalu konyol. Aku sangka Tuan Muda Lewis itu orang yang tidak sanggup kalah taruhan. Mengecewakan sekali. Orang-orang di tempat kejadian sedikit bingung. Haruskah mereka pergi atau tetap tinggal untuk bersenang-senang? Lagi pula, jarang-jarang mereka bisa masuk ke kamar pribadi emas Skyrim nomor 1. Seperti ini yang mungkin seumur hidup, hanya kesempatan kali ini saja mereka bisa bersenang-senang di sini. Jadi mereka tentu ingin tinggal sedikit lebih lama. Melihat ini, Erwin tersenyum di sudut mulutnya. Dan sepertinya, sudah saat baginya untuk menjadi tuan rumah. Memikirkan hal ini, dia langsung naik ke panggung mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, kalian boleh tetap bersenang-senang di sini hari ini. Aku yang akan membayar semua tagihannya." Begitu suara ini keluar, semua orang di tempat kejadian menjadi bersemangat kembali. Serius? Sejak kapan anak miskin ini begitu murah hati? Tidak tahu juga, jangan-jangan Erwin ini anak orang kaya yang tersembunyi. Biaya kamar pribadi medali emas di Skyrim ini saja setidaknya 600 juta sampai 1 miliar per malam. Apa dia sanggup bayar? Kamu bodoh ya. Dia sepertinya baru saja mendapatkan saham Skyrim nomor 1 dari Tuan Muda Lewis. Jadi identitasnya sudah berbeda sekarang. Dan dalam sekejap, pandangan semua orang di tempat kejadian terhadap Erwin berubah total. Dari yang awalnya merendahkan, sekarang menjadi kagum. Namun ini belum berakhir. Erwin memberi isyarat pada Jarvis. Dan setelah Jarvis mengangguk, staf segera membawakan bunga mawar Blue Eccentric yang berjibun dari luar pintu. Semua orang di tempat kejadian terkaget sekali saat melihat ini. Terutama tatapan para gadis yang penuh dengan rasa iri. 1 bucket, 2 bucket, 3 bucket, 4 bucket mawar Blue Eccentric yang tak terhitung jumlahnya. Terus dibawa ke kamar medali emas oleh staf. Dan semua orang di tempat itu gempar lagi. Wah, ada berapa banyak semua ini? Sepertinya sudah lebih dari 999 tangkai. Tapi para staf masih terus membawa masuk lagi. Sejak kapan Erwin ini begitu kaya? Aku iri sekali, ada banyak bunga mawarnya. Orang-orang di tempat kejadian, terutama para wanita, sangat iri dengan sejumlah besar bunga yang berjenis mawar Blue Eccentric dan benar-benar kehilangan perlawanan mereka. Selama 1 jam penuh, 9.999 tangkai mawar Blue Eccentric ditata rapi sampai memenuhi seluruh kamar dan dikombinasikan dengan keindahan virtual 3 dimensi lautan bunga di dinding dan juga di langit-langit sekitar, yang membuat keseluruhan kamar pribadi medali emas itu menjadi lautan romantis. Melihat waktunya yang sudah tepat, Erwin berjalan turun dari panggung dan perlahan mendekati Lina, meraih tangannya dan berkata, "Lina, ini semua untukmu. Suka?" Lina membuka mulutnya, sulit untuk percaya bahwa semua mawar Blue Eccentric biru yang benar-benar untuknya, dan merasa tersentuh. Sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa. "Terima kasih." Wajah cantik Lina dengan cepat memerah, dan detak jantungnya juga berdebar-debar. Karena sentuhan itu tiba-tiba membuatnya merasa kewalahan. Jadi dia tidak bisa menahan diri dan berjinjit untuk mencium pipi Erwin, yang membuat wajahnya semakin memerah lagi. Teman-teman sekelas waktu SMA Lina yang awalnya merendahkan Lina karena memiliki pacar miskin, sekarang menjadi merasa iri pada Lina. "Lina, seleramu memang bagus, punya pacar yang begitu romantis." "Betul ya, sangat murah hati juga. 9.999 tangkai mawar ini pasti setidaknya 600 juta. Kenapa Erwin bisa terlihat begitu keren sekarang sih? Hanya dalam sekejap sudah bisa mendapatkan saham Skyrim nomor 1. Keren sekali." Erwin melakukan ini karena dia tidak ingin Lina dipandang rendah dan dibandingkan oleh orang lain karena dia. Tidak lama kemudian,
Teman-teman Lina mendekat satu persatu, tapi tidak dengan niat pamer dan membandingkan seperti sebelumnya. Kali ini mereka semua iri pada Lina karena punya pacar yang romantis. Lina, seleramu memang bagus, dapat pacar yang begitu romantis. Tidak seperti pacarku yang serakahan. Lina, itu bunga kelas kita. Otomatis pria yang dia cari pasti lebih baik dari kalian. Apa yang perlu kalian iri? Lina, ceritakan gimana kamu bisa kenal dengan Erwin. Dia keren sekali. Aku hanya beruntung. Meskipun Lina tidak tertarik dengan perbandingan itu, tapi tiba-tiba dikelilingi oleh mereka yang iri. Entah kenapa sedikit membuatnya merasa bahagia, terutama dibandingkan dengan sinisme yang mereka lakukan sebelumnya. Lina juga sedikit merasa bangga. Saat sudah malam, semua orang bubar secara perlahan. Lina minum anggur merah karena sangat senang. Wajahnya juga sudah merah merona. Ketika Erwin mengantarnya pulang, wajah cantik Lina malu-malu dan matanya penuh dengan sosok Erwin. Mobil yang mereka naiki juga penuh dengan mawar biru. Begitu juga dengan bagasi belakang. Lina yang duduk di barisan belakang tertekan untuk sementara waktu. Dan dia dikelilingi oleh mawar blue eksentris sialan ini. Pada saat yang sama, Fiona yang telah meninggalkan tempat tadi sedang menemani Farzan berobat di rumah sakit. Lina meramparnya beberapa kali. Jadi wajah Farzan membengkak dan butuh berobat untuk mengurangi pembengkakan. Farzan merasa kesal dan frustasi karena wajah tampannya terkena cedera. Erwin ini punya identitas seperti apa? Sampai berani menjebakku. Dan sepupunya juga. Aku akan pastikan membuatnya menyesal kalau berhasil menangkapnya. Identitas apa yang akan dia punya? Aku sudah bertanya secara rinci pada Lina. Erwin ini hanyalah anak miskin dari pedesaan. Sepupunya mungkin juga dari pedesaan. Kalau tidak, ya tidak mungkin seorang gadis kota bisa begitu kasar. Fiona juga awalnya sedikit tertekan karena dia ingin mendekatkan Lina dan Farzan dan bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan investasi dari Farzan. Tapi sepertinya jalan ini akan semakin sulit dicapai sekarang. Tidak, aku akan merebut kembali sahamku dari tangan Erwin. Ini saham yang bernilai 40 miliar. Tidak mungkin akan kubiarkan begitu saja. Farzan merasa tidak puas karena Erwin benar-benar membeli sahamnya yang bernilai 40 miliar itu dengan harga 200 juta. Dan itu membuatnya tidak bisa menahan rasa kesal. Sepertinya kita harus cari ke Goldie, karena akan sulit untuk mengalahkan sepupunya. Farzan tiba-tiba teringat temannya memiliki organisasi di selatan kota. Kakak Goldie ini hampir sama dengan Cat Dragon yang ada di timur kota. Termasuk organisasi yang menguasai suatu daerah, tetapi kekuatannya sedikit lebih kuat dari Dragon. Ada puluhan bawahan yang mengikutinya, jadi kekuatan organisasi bisa dianggap cukup kuat. Kakak Goldie, apa orang ini bisa diandalkan? Fiona sepertinya pernah mendengar tentang orang yang bernama Kakak Goldie ini, tapi dia masih bertanya dengan sedikit khawatir. Bisa. Aku pernah meminta bantuannya. Selama uang yang ditawarkan memuaskan, masalah pasti akan beres. Farzan tersenyum dingin di sudut mulutnya dan berkata kepada Fiona setelah memikirkannya. Fiona, bantu aku ajak Lina dan Erwin besok. Bilang saja, aku ingin minta maaf sama mereka. Jadi ingin mengajak mereka makan bersama. Minta maaf? Fiona mengerutkan kening berdasarkan sifat dan karakter Tuan Muda Lois ini. Mana mungkin dia akan meminta maaf pada orang miskin. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kamu ingin memberi anak miskin itu kejutan besar, kan? Wah, Tuan Muda Lois memang hebat. Fiona dengan cepat mengerti arti dari kata-kata Farzan. Pintar. Ternyata kau bisa langsung paham. Aku akan merebut kembali barang milikku. Sekaligus memberinya pelajaran, agar dia tahu seberapa hebatnya diriku. Sedangkan untuk sepupunya, aku juga akan menyiksanya saat itu. Kalau tidak, kebencianku akan sulit untuk dihilangkan. Farzan merasa kesal ketika memikirkan Lisa. Oke, Tuan Muda Lois, aku akan mengajak mereka keluar. Tapi, kapan kamu akan menginvestasikan sejumlah uang untuk proyek ayahku?
Fiona kembali ke tujuannya karena dia tidak mengikuti Farzan ini secara cuma-cuma. Rantai keuangan keluarga mereka sudah mau putus. Jadi mereka membutuhkan sejumlah besar dukungan keuangan. Jika tidak, keluarga mereka mungkin akan bangkrut. Oleh karena itulah, Fiona begitu memihak dan menyenangkan Farzan. Jangan khawatir, saat aku mendapatkan Lina dan mempermalukan Erwin nanti, aku pasti akan berinvestasi pada proyek ayahmu. Dan jumlah investasinya tidak akan kurang dari 2 triliun. Farzan tersenyum dingin di sudut mulutnya. Dia tidak pernah bermaksud untuk berinvestasi pada proyek ayah Fiona. Karena proyek ayah Fiona selalu menghabiskan banyak uang. Dan tidak tahu harus investasi berapa banyak untuk balik modal. Jadi dia tidak akan memilih berinvestasi pada proyek yang tidak pasti seperti ini. Jadi setelah mendapatkan Lina nanti, dia akan langsung menyingkirkan Fiona. Tapi Fiona justru sangat berterima kasih pada Farzan. Kalau begitu, terima kasih Tuan Muda Lois. Aku akan pastikan membantumu mendapatkan Lina. Bagus, bagus. Rasa dingin melintas di mata Farzan. Bersambung